sebetulnya udah pintar terbang, tapi mereka masih manja nih teman-teman ya. Udah bisa pada terbang. Nah, ini rencananya apiari nanti kita isi 500 pasang teman-teman ya. Dan tanggal 12 ini kita akan masukkan bibit lagi yang akan kita besarkan. Ini ada sekitar 300 ekor ya. Dan di bulan 12 kita sudah harus selesai dengan target 500 pasang ini untuk apiari Palembang ini. Itu mereka udah ini, alhamdulillah sehat-sehat ya teman-teman. Oke, dan udah ada yang mulai terbang. Nah, itu dia teman-teman ya. Nah, itu dia mulai terbang. Nanti yang lainnya juga akan ikut teman-teman. Nah, buat teman-teman, apa tujuan dari ternak ini? Tujuannya teman-teman, kita ingin merubah paradigma walet, bahwa walet ini terkesan binatang yang sangat sensitif dan asing ya. Kita ingin merubah itu semua, merubah perilaku dan habitatnya seperti yang dilakukan oleh para nenek moyang kita dulu. Kucing, ayam, dan binatang lainnya dulu habitatnya di hutan, hidupnya di hutan. Setelah para nenek moyang kita melakukan inovasi dengan menangkap dan memeliharanya di rumah, artinya sampai sekarang kita anak cucunya bisa menikmati binatang-binatang yang dulunya hidup di alam liar dan sekarang bisa hidup berdampingan dengan manusia, bahkan sajinak, dan tentunya makanannya sudah tidak tergantung kepada jenis serangga. Nah, tujuan kita juga walet seperti itu teman-teman, karena binatang-binatang yang lebih ekstrim daripada walet saja bisa dibudidaya, kenapa walet tidak? Makanya saya ingin memberikan contoh kepada teman-teman. Dasarnya walet juga bisa dibudidaya, sehingga kita bisa mempertahankan siklus dan populasinya. Karena di alam semakin hari juga semakin berkurang ya, makin berkurang, padahal di setiap gedung masih tetap produksi. Dan ditambah lagi banyaknya gedung-gedung yang melakukan panen rampas telur yang tidak dimanfaatkan, yang tidak ada tujuan. Nah, itu yang membuat walet populasinya di alam lambat untuk bertambah, bahkan tidak bertambah. Karena di samping itu sebagian walet juga banyak yang bermigrasi ke daerah lain karena berhubungan dengan alam ya. Mungkin di daerah asal walet itu dibesarkan, sumber alamnya sudah rusak karena alih fungsi lahan, sehingga sumber pakannya juga berkurang, dan walet bermigrasi ke daerah lain. Belum lagi ditambah predator-predator di alam. Jadi walet bisa hidup sampai dewasa dan menjadi indukan itu
dari 100% itu hanya tersisa 20% yang bisa sampai dewasa di alam. Nah, jadi di situ teman-teman ya, makanya saya melakukan inovasi ini, pengembangan ternak ini, karena saya ingin mempertahankan populasi walet dan memanfaatkan telur-telur rampasan yang kita manfaatkan, kita tetaskan menggunakan mesin sehingga populasi waletnya bisa bertahan. Oke. Lalu yang kedua teman-teman, karena sifat walet ini indukannya tidak mengasuh anak, dia hanya bertelur, netas, membesarkan hanya sebatas di dalam gedung saja. Setelah keluar gedung, indukan sudah tidak mengasuh anaknya lagi dan hidup mandiri, tidak seperti binatang-binatang lain. Makanya di setiap gedung anakan tidak ada yang kembali, itu yang benar teman-teman. Dipastikan anakan yang ditetaskan di gedung kita tidak ada yang kembali, karena itu sudah hukum alam, sudah perilakunya walet seperti itu. Walet-walet muda yang keluar, yang bertahan hidup, dia akan memasuki ke gedung-gedung lain, bahkan bermigrasi juga ke daerah lain. Itu salah satu contoh teman-teman. Itu salah satu contoh dan alasannya kenapa kita harus membudaya dari sekarang, selagi walet ini masih ada. Jangan nunggu walet ini punah ya, karena semakin tahun walet semakin berkurang teman-teman ya populasinya. Itu alasannya kita harus segera mengembangkan ternak agar populasinya tetap bertahan. Teknik ini teman-teman bisa mencoba di rumah, dan saya selalu berbagi cara maupun teknik ternak ini di konten-konten saya maupun di TikTok. Oke, buat teman-teman selamat mencoba, sukses semuanya para petani walet, pertahankan terus populasinya, lakukan inovasi-inovasi, jangan tergantung kepada gedung alam, bikin terobosan-terobosan baru. Oke, itu saja teman-teman dari saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua para petani walet. Sukses selalu, sehat selalu. Oke, terima kasih semuanya.